Ta'ala. Kepada Ustadz kami persilakan, tafadhol masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Ikhwah, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kehidupan kita semuanya insyaallah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat setiap ilmu yang kita pelajari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan-kesalahan kita semuanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ya ikhwah, yang kita bahas di pembahasan selanjutnya adalah tentang kelanjutan hadis sebelumnya, atau kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang menyangkut masalah al-hadisul mardud, yang menyangkut masalah hadis yang tertolak. Yang kemarin di poin pertama telah kita sampaikan tentang hadis mu'allaq, termasuk juga telah kita sampaikan ataupun kita bahas tentang al-hadisul mursal, yaitu suatu hadis alladzi saqata min sanadi sahabi, yaitu suatu hadis yang dari serangkaian sanadnya nama seorang sahabat tidak disebutkan. Artinya misalnya ada seorang tabi'in, ini segera mereview materi yang telah kita sampaikan sebelumnya ya ikhwah sekalian, rahiman rahimakumullah. Kalau seorang tabi'in misalnya adalah seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn Musayyib rahimahullah. Beliau seorang tabi'in generasi setelah masa sahabat, dan tidak mungkin mereka generasi para tabi'in bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa beliau hidup. Kalau seorang tabi'in misalnya seorang sahabat tabi'in yang bernama Sa'id bin Musayyib rahimahullah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini artinya sanadnya tidak nyambung. Karena kenapa? Karena ada nama seorang sahabat yang tidak disebutkan oleh beliau. Dan tidak mungkin Sa'id bin Musayyib rahimahullah beliau berjumpa ataupun bertemu secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian beliau mendengar hadis secara langsung dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Tidak mungkin. Artinya ada nama seorang sahabat yang tidak disebutkan. Hadis semacam ini ya ikhwah sekalian, ini yang disebut sebagai hadisul mursal. Ini disebut sebagai al-hadisul mursal, dan jumhur ulama ataupun mayoritas para ulama memasukkan al-hadisul mursal ke dalam hadis yang dhaif, ke dalam hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Sehingga di sini ya ikhwah sekalian, al-hadisul mursal yadkhul, masuk dalam hadis al-mardud, hadis yang tertolak. Termasuk misalnya disampaikan oleh al-Imam Muslim rahimahullah dalam kitab Muqaddimah Sahih Muslim. Beliau mengatakan wal mursalu min riwayati fi asli qaulina wa qauli ahli ilmi bil akhbari laysa bihujjah. Kita perhatikan perkataan dari Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan, jadi hadis mursal dari riwayat-riwayat suatu hadis dalam prinsip kami dan juga prinsip para ulama yang di dalam hadis tersebut terceritakan suatu hadis, suatu berita laisa bihujjah. Kata mereka bahwa hadis mursal bukan termasuk suatu hujjah. Termasuk disampaikan oleh ulama-ulama kontemporer zaman kita saat ini, termasuk Syekh Al-Albani rahimahullah. Beliau juga mengatakan di kitab Silsilatul Ahadits Al-Dha'ifah wal Mawdu'ah, beliau mengatakan bahwa hadis mursal menurut ulama-ulama ataupun jumhur ulama termasuk hadis yang dhaif, termasuk hadis yang dhaif. Itu yang kemarin telah kita sampaikan ataupun kita bahas di poin sebelumnya ikhwah sekalian. Kemudian juga di pertemuan sebelumnya telah dibahas tentang istilah al-hadisul mu'dal. Al-hadisul mu'dal sebagaimana di situ yang di layar monitor. Di sini
In kana bisnaini fasa'idan ma'tawali wal mu'dal. Perhatikan di sini ya ikhwah sekalian, ini juga mereview materi yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Al-hadisul mu'dal adalah suatu hadis yang di dalam serangkaian periwayatan hadisnya ada dua orang perawi yang tidak disebutkan secara berturut-turut. Tidak disebutkan dalam serangkaian para perawi hadisnya, tidak disebutkan secara berturut-turut. Ini juga tentunya termasuk hadis yang dhaif karena satu saja seorang perawi namanya tidak disebutkan dalam serangkaian hadisnya, dalam serangkaian para perawi hadisnya tidak disebutkan, satu saja termasuk muqati', terputus sanadnya. Apalagi kalau sampai dua berturut-turut. Ini yang disebut sebagai al-hadisul mu'dal ya ikhwah sekalian. Termasuk misalnya dibuat contoh oleh al-Imam Al-Hakim rahimahullah dalam kitab Ma'rifatul Ulumil Hadis. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut, menyebutkan contoh dari hadis al-mu'dal adalah misalnya suatu hadis yang di serangkaian sanadnya itu ada seorang ulama ataupun seorang perawi yang bernama Al-Qa'nabi. Seorang perawi yang bernama Al-Qa'nabi. Sebentar ya ikhwah. Ana share papan tulis insyaallah. Afwan, yang di Microsoft Office kelihatan? Alhamdulillah. Yang nasir, perhatikan. Ada seorang ulama yang bernama Al-Qa'nabi rahimahullah. Beliau mendapatkan suatu hadis dari Imam Malik rahimahullah. Dari Imam Malik rahimahullah. Kemudian di sana disebutkan annahu ballaghahu ataupun ballaghahu anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mamluki ta'amu wa kiswatu bil ma'ruf. Al-hadis. Kita perhatikan di sini ya ikhwah sekalian. Di sini ada suatu hadis yang disebutkan di serangkaian hadisnya ini ada nama Al-Qa'nabi. Ada nama Al-Qa'nabi. Dari Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah ini beliau adalah seorang tabi'ut tabi'in. Beliau seorang tabi'ut tabi'in, artinya generasi beliau ataupun masa beliau itu adalah masa setelah para tabi'in. Perhatikan, kita ingatkan kembali ya ikhwah sekalian, khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru belajar ilmu mustalah hadis ataupun istilah ini. Perhatikan, masa di zaman Nabi Muhammad itu adalah masa para sahabat. Adalah masa para sahabat ataupun masa Rasulullah. Kemudian masa setelahnya itu adalah masa para tabi'in. Kemudian setelahnya lagi adalah tabi'ut tabi'in. Dan Imam Malik rahimahullah ini beliau berada di masa para tabi'ut tabi'in. Di masa para tabi'ut tabi'in. Artinya Imam Malik rahimahullah ini nggak mungkin beliau nanti bertemu dengan para sahabat. Tidak mungkin Imam Malik rahimahullah beliau bertemu dengan para sahabat. Dalam hadis yang disebutkan di sini ini, yang skemanya Anda tampilkan di layar monitor, bahwa di situ Imam Malik rahimahullah beliau mengisahkan tentang perkataan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu di sini. Pertanyaannya, apakah Imam Malik rahimahullah beliau ini langsung mendengar dari perkataan Imam Malik? Maka jawabannya tidak.
Karena kenapa? Karena masa mereka itu berbeda. Tidak mungkin nanti akan Abu Hurairah langsung ngomong kepada Imam Malik rahimahullah. Tetapi realitanya bahwa dalam serangkaian hadis ini Imam Malik rahimahullah, beliau itu tidak menyebutkan perantara dari sahabat Abu Hurairah sampai kepada Imam Malik. Ini beberapa orang yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah. Kemudian di sini ya ikhwah sekalian, bahwa ternyata di situ itu kata para ulama ada dua nama para perawi yang tidak disebutkan di sana. Yaitu yang pertama adalah bernama Muhammad bin Ajlan. Muhammad bin Ajlan. Jadi antara Imam Malik sampai sahabat Abu Hurairah itu ada yang bernama Muhammad ibn Ajlan. Muhammad ibn Ajlan. Muhammad ibn Ajlan, beliau mendapatkan hadis ini dari siapa? Dari abihi, dari ayahnya. Dari ayahnya Muhammad bin Ajlan mendapatkan hadis ini dari ayahnya, berarti adalah Ajlan ini. Ada Muhammad, ada ayah beliau yang bernama Ajlan, tidak disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam hadis ini. Oleh karena itu kalau ditanya ini yang tidak dituliskan dalam serangkaian periwayatan hadisnya berapa orang? 2 orang. Yang pertama adalah Muhammad, yang kedua adalah ayah beliau yang bernama Ajlan. Yang bernama Ajlan. Berarti ada 2 orang perawi dari serangkaian perawi hadis tidak disebutkan di sana. Berarti telah gugur 2 perawi. Apakah berurutan ataukah tidak? Secara berurutan. Kalau secara berurutan, maka hadisnya ini yang model semacam ini disebut sebagai hadis mu'dhal. Hadisnya termasuk hadis mu'dhal. Tentunya hadisnya juga tidak diragukan lagi, hadisnya termasuk hadis yang lemah. Bagaimana mungkin? Karena yang satu orang perawi yang tidak disebutkan saja termasuk hadis yang dhaif, apalagi 2 perawi yang tidak disebutkan. Kemudian yang pernah kita sampaikan sebelumnya, ikhwah sekalian rahimani rahimakumullah. Ini hadis yang munqati' sama hadis yang mu'dhal, termasuk juga hadis yang mursal. Ini kenapa kok tidak dimasukkan dalam kategori hadis yang maqbul? Kenapa kok tidak dimasukkan dalam kategori suatu hadis yang bisa diterima? Alasannya adalah karena nama perawi yang digugurkan tadi tidak diketahui keadaannya. Apakah dia termasuk perawi yang thiqah ataukah dia termasuk perawi yang jujur ataukah tidak? Tidak diketahui. Berhubung tidak diketahui siapa si fulan yang tidak disebutkan dalam serangkaian hadisnya ini, maka untuk membentengi hadis-hadis Rasulullah dari keotentikannya, dari keabsahannya, maka bagaimana? Maka hadis yang semacam ini yang tidak jelas siapa nama perawi yang tidak disebutkan ini, maka oleh para ulama hadis yang semacam ini tertolak. Hadis yang semacam ini tertolak. Ini juga telah kita bahas di pertemuan kemarin ya ikhwah sekalian. Jadi tadi ini ada 2 perawi yang tidak disebutkan dalam serangkaian hadis yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah dalam kitab ataupun satu hadis dalam kitab Muwatta. Ini disampaikan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah yang mengatakan bahwa hadis ini adalah a'dalahu Malik, dimu'dhalkan oleh Imam Malik rahimahullah. Ada 2 orang yang tidak disebutkan di sana. Dan jelas Imam Malik rahimahullah beliau tidak mungkin bertemu dengan sahabat Abu Hurairah yang meninggal sekitar tahun 59 Hijriah. Imam Malik rahimahullah beliau lahirnya tahun 93 Hijriah sekitarnya. 93 Hijriah. Sedangkan sahabat Abu Hurairah beliau meninggal tahun 59 Hijriah. Jadi antara 59 sampai 93
Ini nggak mungkin mereka bertemu di satu masa, karena sahabat Abu Hurairah meninggal terlebih dahulu di tahun 59 sebelum kelahiran, beberapa puluh tahun sebelum kelahiran dari Imam Malik rahimahullah. Inilah yang disebut sebagai al-haditsul mu'dal. Kemudian yang hari ini ya insya Allah yang kita bahas ya ikhwah sekalian, tadi itu sekedar merefresh dari materi yang telah kita sampaikan di pertemuan sebelumnya. Kita perhatikan saat ini ya ikhwah yang di kamera ana ya ikhwah. Perhatikan yang di kamera ana. Di poin yang ke-23 ini Anda mendapatkan matan kitab ini yang sudah ada terjemahannya. Anda mendapatkan ini di internet, nanti insyaallah Anda share ke teman-teman untuk matan dari kitab ini yang sudah ada terjemahannya. Yang saat ini Anda tampilkan di layar monitor itu adalah matan kitab Nukhbatul Fikar yang sudah ada terjemahannya. Kita perhatikan di sini untuk yang poin 23, atau mungkin Anda share secara langsung insyaallah lebih jelas ya ikhwah. Sebentar. Lebih jelas insyaallah. Nah, Sudah jelas Ustaz, jelas. alhamdulillah. Kita perhatikan poin yang ke-23. Wa illa fal munqati. Ya ikhwah sekalian rahiman rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyabarkan kita. Dalam hal apa? Dalam hal belajar. Ini termasuk materi yang perlu kesabaran, termasuk usul fikih, termasuk ilmu alat nahwu sharaf, termasuk sarafnya, termasuk usul fikih, termasuk ulum hadis, termasuk ulumul Quran, termasuk ulum tafsir. Ini adalah materi-materi yang perlu kesabaran bagi para penuntut ilmu. Karena kenapa? Karena perlu mikir di sini. Karena perlu mikir, kadang-kadang perlu menghafalkan, kadang-kadang perlu untuk mikir dari segi memahaminya. Sehingga kalau nggak bersabar maka belum sampai kitab hatam, nanti kita sudah mundur secara teratur terlebih dahulu. Tahu-tahu hilang hilang dari Zoom. Jadi kita perlu untuk ya ikhwah, untuk menyabarkan diri kita di saat mempelajari suatu ilmu yang model-model semacam ini. Dan Ana berusaha membahasnya tidak terlalu jauh-jauh, biar nanti untuk teman-teman yang memang benar-benar pemula masih bisa menangkap materi yang Ana sampaikan. Hanya perlu fokus sedikit, dan semoga nanti ya ikhwas sekalian di saat kita berusaha untuk memeras sedikit, mikir sedikit, ataupun menyeritkan kening terlebih dahulu untuk memikir, semoga diberikan pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak nanti istilah-istilah ini kita memahami walaupun toh belum sampai ataupun belum bisa menangkap semua atau memahami semua materi yang Ana sampaikan. Intinya perlu untuk bersabar ya ikhwah sekalian, perlu untuk bersabar. Nyambung nggak nyambung, yang penting hadir insyaallah. Semoga Allah memberkahinya. Semoga Allah memberkahi insyaallah kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Semoga saja walaupun nanti semuanya belum bisa ditangkap, ada sebagian yang bisa difahami ataupun secara garis besar ada yang sudah bisa dimengerti insyaallah ya rabbal alamin. Kita perhatikan poin yang ke-23. Wa illa fal munqati'u. Jika tidak berturut-turut maka disebut sebagai munqati'. Apa yang tidak berturut-turut di sini ini adalah gugurnya perawi yang disebutkan oleh penulis kitab hadis. Artinya bagaimana? Bahwa kalau seandainya ada seorang ada suatu hadis tersebut ada satu nama perawi tidak disebutkan. Misalnya begini, dari kalangan tabi'in disebutkan orang-orangnya. Cuma dari kalangan tabi'in tidak disebutkan siapa namanya. Langsung masa setelahnya. Masa ini yang keempat ini langsung dia mengatakan an fulan yang berada di level para tabi'in. Maka inilah yang disebut sebagai hadis munqati'. Ataupun misalnya Ana buat skema
begini ya ikhwah sekalian, sebentar. Ana share. Misalkan yang ana share ini, perhatikan, ini misalnya di level yang A ini adalah masa Nabi Muhammad ataupun masa sahabat ridwanullahi alaihim. Kemudian masa setelahnya itu adalah para tabi'in ataupun at-tabi'un. Kemudian masa setelahnya lagi adalah tabi'ut tabi'in. Ini bisa menggunakan wawu, bisa tanpa menggunakan wawu. Yang menggunakan wawu untuk jamak, yang tidak menggunakan wawu untuk dalam keadaan tunggal ataupun mufrad. Tabi'ut tabi'in. Kemudian masa setelahnya lagi ataupun masa misalnya adalah para a'immah ataupun para imam-imam selain ataupun sebelum selain masa tabi'ut tabi'in. Ini kalau seandainya para ulama ini ataupun para ruwatul hadis ataupun ar-ruwah, para perawi hadis. Ini para perawi hadis yang di masa ini, di masa yang keempat ini, dia itu membawakan suatu hadis tidak menyebutkan nomor 3. Sebentar kita kasih angka. Ini nomor 2 masa tabi'in. Kemudian nomor 3 adalah masa tabi'ut tabi'in. Yang keempat adalah masa ar-ruwah ataupun ruwatul hadis, para perawi hadis. Kalau seandainya nomor 4 ini dia meriwayatkan suatu hadis dari nomor 2 secara langsung. Ini jelas tidak mungkin karena masa mereka atau generasi mereka berbeda. Artinya generasi yang ketiga ini nggak disebutkan. Kalau tidak disebutkan, walaupun satu level ini yang tidak disebutkan, maka hadisnya termasuk hadis munqati'. Artinya sanadnya terputus. Kok bisa terputus bagaimana? Naam, terputus sanadnya. Karena mestinya perawi yang nomor 4 ini mendapatkan hadis dari generasi sebelumnya yang nomor 3. Karena mereka itu satu masa. Kalau nomor 4 langsung dia mengatakan hadisnya adalah dia dapatkan dari perawi nomor 2 yang kalangan para tabi'in. Sedangkan mereka ini tidak mungkin bertemu karena mereka nggak semasa. Maka artinya sanadnya ini sanad yang tidak tersambung ataupun putus. Kalau sanadnya putus, maka inilah yang disebut sebagai al-hadisul munqati' ataupun hadisul munqati'. Ataupun misalnya begini ya ikhwah sekalian. Tidak satu yang gugur, tapi 2, cuma tidak secara berurutan. Misalkan kita sebutkan untuk poin yang kelima ini. Afwan, ini insya Allah tulisan jelas yang ana share, bukan yang di kamera. Alhamdulillah. Kita perhatikan untuk poin yang kelima. Misalkan kita pelan-pelan saja insya Allah ya ikhwas. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk ana menerangkan dan memudahkan antum untuk menerima apa yang ana sampaikan insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Misalkan di situ itu poin yang kelima ini adalah mualliful kitab ataupun para penulis kitab, misalnya Al-Bukhari. Kitab misalnya adalah Al-Bukhari rahimahullah. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kalau seandainya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ataupun An-Nasa'i ataupun Imam Majah ataupun At-Tabrani ataupun Abu Dawud ataupun imam-imam yang lainnya, mereka itu menyebutkan, kalau seandainya mereka menyebutkan satu hadis, mereka menyebutkan satu hadis. Atau misalnya di sini adalah At-Tabrani rahimahullah. Menyebutkan suatu hadis. Ini yang nomor 4 tidak disebutkan. Langsung dari nomor 5 menyebutkan nomor yang ketiga. Ini dihilangkan, nggak disebutkan. Sebentar kita coret terlebih dahulu. Kita coret. Nggak disebutkan dalam suatu hadis misalnya. Ataupun serangkaian perawi suatu hadis. Ataupun di sini juga yang nomor 2 juga nggak disebutkan. Yang kalangan tabi'in nggak disebutkan.
Dari nomor 5, dia meriwayatkan, dituliskan dalam serangkaian sanad hadisnya, langsung dari nomor 3, dan dari nomor 3 ke generasi yang para sahabat, generasi para sahabat. Artinya di sini ya ikhwas sekalian, ada 2 orang perawi yang tidak disebutkan dalam serangkaian hadisnya. Ini yang disebut juga termasuk dalam kategori hadis muqati'. Bedanya dengan yang mu'dhal tadi bagaimana? Yang mu'dhal tadi itu memang dia itu adalah hadis yang namanya hadis muqati'. Cuma karakter yang dibedakan dengan muqati' pada umumnya adalah yang mu'dhal tadi itu yang digugurkan perawi ini yang enggak disebutkan adalah alat tawali secara berturut-turut. Yang di sini nih enggak secara berturut-turut. Maka ini pun termasuk hadis yang muqati' ya ikhwas sekalian. Kalau hadisnya muqati', maka ini pun termasuk dalam kategori hadis yang dhaif karena sanadnya dia tidak nyambung. Sebagai suatu contohnya ikhwas sekalian disebutkan oleh para ulama tentang masalah hadis yang muqati' ini ataupun yang sanadnya tidak nyambung. Baik yang enggak nyambungnya sebab penulis kitab hadisnya tidak menyebutkan 2 orang perawi dalam 2 tempat ataupun 1 orang perawi saja. Di antaranya ikhwas sekalian, itu adalah suatu hadis yang diriwayatkan ataupun disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Yang kemarin kita sampaikan bisa Tirmidzi, Tirmidzi. Kemarin yang telah kita sampaikan. Pernah kita bahas masalah ini. Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitab Al-Ilal Al-Kabir. Al-Ilal Al-Kabir. Di serangkaian sanadnya beliau menyebutkan haddatsana Ali bin Hujr. Haddatsana Ma'mar bin Sulaiman Ar-Raqi bin Sulaiman rahimahullah Al-Hajjaj bin Artah. Perhatikan Al-Hajjaj, kita pelan insyaallah. Ibn Artah. An Abdul Jabbar bin Wa'il. Kemudian dia ini an abihi qala ustukrihat imra'atun ala ahdi Rasulullah fadra anha al-haddah. Ini hadis ini ya ikhwas sekalian, ini kata para ulama terdapat 2 orang perawi yang enggak disebutkan di sini. Di serangkaian sanad hadisnya terputus sanadnya. Tidak hanya 1 orang perawi yang digugurkan, tapi adalah berjumlah 2 orang perawi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tentang hadis ini ya ikhwah sekalian. Ini sekedar kita sebutkan contoh-contohnya. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah bahwa Al-Hajjaj bin Artah lam yasma' min Abdul Jabbar bin Wa'il. Kita perhatikan bahwa Hajjaj bin Artah rahimahullah itu beliau tidak mendengarkan, ini Hajjaj bin Artah rahimahullah, ini beliau tidak mendapatkan suatu hadis dari Jabbar bin Wa'il. Karena kenapa? Karena masa mereka berbeda. Tapi mendapatkan dari mana? Mendapatkan dari ulama yang lainnya.
Dari siapa ini? Dari seorang ulama yang lain ataupun para perawi yang lain. Itu yang pertama ya ikhwah sekalian. Sedangkan yang kedua, bahwa Abdul Jabbar ini beliau tidak mendengarkan hadis ini dari ayahnya. Karena disebutkan dalam serangkaian ini bahwa Abdul Jabbar itu dia mendapatkan riwayat hadis ini dari abihi, dari ayahnya. Padahal Abdul Jabbar rahimahullah ini beliau meninggal, padahal ayah beliau ini, ayah dari Abdul Jabbar meninggal terlebih dahulu sebelum kelahiran Abdul Jabbarnya. Artinya bahwa Abdul Jabbar bin Wa'il ini beliau tidak mendengar hadis ini dari ayah secara langsung. Artinya bahwa ada nama perawi yang nggak disebutkan di sana. Oleh karena itu ya ikhwah sekalian, di sini ada dua orang nama perawi yang tidak disebutkan. Kalau ada dua orang nama perawi yang tidak disebutkan, maka kalau secara berturut-turut disebut sebagai mu'dhal tadi itu. Kalau di tempat yang lainnya dan tidak secara berturut-turut di generasi yang lain-lainnya, maka disebut sebagai al-hadisul munqati'. Maka disebut hadis munqati'. Walaupun toh mu'dhal tersebut aslinya termasuk dalam kategori hadis yang munqati'. Cuma secara berturut-turut pengguguran nama perawinya, maka secara khusus para ulama ini mereka menyebutnya termasuk al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah, termasuk Imam Suyuti rahimahullah, beliau memasukkan kategori hadis ini yang dua orang perawi yang enggak disebutkan secara berturut-turut termasuk hadis yang mu'dhal. Kalau tidak berturut-turut disebut sebagai hadis munqati'. Termasuk satu orang perawi yang enggak disebutkan pun termasuk istilahnya adalah hadis munqati'. Ini ya ikhwah sekalian, termasuk misalnya juga hadis yang munqati'. Itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Abdul Razzaq rahimahullah dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin Yasi', dari Hudzaifah. Beliau mengatakan in walaitumuha Abu Bakrin faqawiyyun amin. Hadis ini juga merupakan suatu hadis yang sampai terputus ataupun tidak disebutkan dua orang perawi di dalamnya. Karena Al-Imam Abdul Razzaq rahimahullah beliau tidak mendapat suatu hadis ini dari Al-Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tapi beliau mendapatkannya dari Nu'man bin Abi Syaibah, dan termasuk lagi adalah Imam As-Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah beliau tidak mendapatkan hadis ini dari Imam Abu Ishaq rahimahullah, tapi beliau mendapatkan dari Imam Shuraik. Artinya ada dua orang perawi yang enggak disebutkan tetapi tidak secara berturut-turut. Hadis yang semacam ini juga termasuk hadis yang munqati' dan tentunya masuk dalam kategori hadis yang lemah ataupun hadis yang dhaif. Kalau ditanya kenapa kok termasuk hadis yang dhaif? Karena hadis yang dhaif ini adalah tentunya dia tidak memenuhi syarat, di antaranya adalah hadisnya tidak nyambung sanadnya. Kalau hadisnya tidak nyambung sanadnya, maka bukan termasuk hadis yang sahih, tapi termasuk hadis yang lemah. Karena ada nama perawi yang enggak disebutkan. Karena ada nama perawi yang tidak disebutkan. Kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah beliau menyebutkan di poin 23 tadi ini yang Ana tampilkan di monitor ataupun di kamera Ana. Itu summa qad yakunu, itu yang di bawahnya angka 23 setelah terjemahan. Summa qad yakunu wadiha. Summa qad yakunu wadiha. Ataupun sebentar ya ikhwah. Nah, ini lebih jelas insyaallah. Ini yang di bawahnya angka 23. Summa qad yakunu wadiha. Sampai yang ini nih. Summa qad yakunu wadiha. Kemudian terkadang keterputusan ataupun inqitok tersebut ada yang bersifat jelas. Bagaimana maksudnya? Ini perlu suatu penjelasan ya ikhwah sekalian. Di sini
Beliau mengatakan bahwa kadang-kadang inqita ataupun terputusnya suatu sanad itu ada yang jelas, kelihatan, sangat kelihatan. Nah, orang pelajari ilmu ushul hadis ataupun ilmu para ulama ahli hadis langsung bisa mengetahui bahwa itu sanadnya terputus. Karena bagaimana? Misalnya adalah bahwa seorang perawi ini dia itu tidak sezaman dengan perawi yang dia sebutkan di dalam serangkaian hadisnya. Tidak sezaman. Akan diketahui. Yang model semacam ini yang disebut sebagai wadih ataupun inqita' yang wadih ataupun terputusnya adalah keterputusan yang sangat kelihatan. Sangat kelihatan. Sehingga di sini kemudian ya ikhwas sekalian, beliau menyebutkan di poin yang setelah kata al-khafi ini, beliau menyebutkan di sini ini fal awwalu yudraku bi'adamit talaqqi. Jadi jenis inqita' yang pertama ini yang bersifat wadih ataupun yang jelas ini bisa diketahui dengan tidak adanya perjumpaan, tidak adanya pertemuan antara seorang perawi dengan orang yang dia sebutkan sebelumnya. Misalkan tadi ini perhatikan yang di monitor, anak ganti sharing layarnya. Perhatikan misalkan tadi ini ya ikhwas sekalian. Kita menggunakan yang bersifat umum dulu ini. Jadi terjadinya suatu inqita' al-wadih ataupun terputusnya suatu sanad yang sangat kelihatan itu adalah kalau misalnya ini perawi nomor 4 dia itu tidak bertemu dengan perawi yang nomor 2 karena zaman mereka berbeda. Perawi yang nomor 4 zamannya ataupun masanya ataupun generasinya mereka ini hidup. Setelah generasi yang kedua ini mereka meninggal semuanya. Mereka meninggal semuanya. Kalau meninggal semuanya, maka artinya mereka nggak akan ketemu dengan perawi yang nomor 4. Kalau tidak bertemu dengan perawi yang nomor 4, kemudian kok didapatkan dalam suatu hadis yang langsung disebutkan bahwa perawi yang nomor 4 ini dia mendapatkan hadisnya dari generasi yang nomor 2. Maka artinya bahwa ini mau nggak mau sangat kelihatan. Kelihatan dari segi apanya? Kelihatan dari segi bahwa nomor 4 sanadnya terputus dari perawi nomor 2. Karena perawi nomor 3 nggak disebutkan. Ini ya ikhwah, ini yang disebut sebagai inqita' al-wadih. Inqita' yang sangat kelihatan. Misalkan begini ya ikhwas sekalian, atau sekedar ilustrasi. Misalkan anda nanya kepada salah seorang di antara antum, antum lahir tahun berapa? Dia jawab, ana lahir tahun 2001 Ustaz. Ana lahir 2001. Artinya anak ini dia dilahirkan ataupun teman ini, ikhwah ini, salah satu di antara ikhwah ini dia lahir di tahun 2001. Yaitu sekitar 20 tahun sebelum masa kita saat ini. Misalkan si anak ini dia ini menukilkan suatu fatwa ataupun suatu periwayatan, misalnya ini di zaman-zaman periwayatan hadis misalnya ini. Di zaman-zaman periwayatan hadis, sekedar permisalan. Misalkan si anak ini dia menukilkan suatu fatwa ataupun meriwayatkan suatu hadis dari Syekh Ibnu Baz. Dari Syekh Ibnu Baz. Maka tidak diragukan lagi bahwa si anak ataupun si orang ini yang lahir di 2001 yang menukilkan fatwa dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah, anak ini tidak mendengarkan langsung dari perkataan Syekh Ibnu Baz dari mulut beliau secara langsung ataupun bertemu secara langsung,
tidak diragukan lagi si anak ini tidak mendengar langsung dari Syekh Ibnu Baz. Karena kenapa? Karena Syekh Ibnu Baz rahimahullah itu beliau meninggal di tahun 1999. Sedangkan si anak ini, si ikhwan ini, dia lahirnya tahun 2001. Syekh Ibnu Baz beliau meninggal di tahun 1999. Sedangkan si anak ini lahir di tahun 2001. Artinya kalau si anak ini dia menukilkan suatu fatwa atau periwayatan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah, artinya si anak dia tidak mendengarkan langsung dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Syekh Ibnu Baz beliau meninggal tahun kalau nggak salah di bulan Muharram tahun 1420 Hijriah, ataupun mungkin di sini untuk tahun Masehinya tahun 1999, di saat usia beliau adalah 89 tahun. Sekedar perkiraan anak. Jadi artinya si anak ini di saat dia itu lahir di tahun 2001 tidak mungkin bertemu ataupun pernah bertemu dengan Syekh Ibnu Baz secara langsung. Apalagi mendengar suara fatwa beliau. Kalau ditanya ini, kira-kira ini pengguguran nama perawinya ataupun sumber hadis ataupun fatwanya, ini kelihatan secara nyata ataukah tidak secara nyata? Maka jawabannya sangat kelihatan bahwa di sana itu ada sumber yang nggak disebutkan. Ada informan yang nggak disebutkan oleh si ikhwan ini. Sangat nyata. Ini yang disebut sebagai wadih. Disebut sebagai wadih. Artinya sangat nyata. Nggak disebutkan di sana. Oleh karena itu ikhwan sekalian, kalau seandainya si ikhwan ini dalam periwayatan hadisnya ataupun penukilan sumber beritanya dia mengatakan innani sami'tu minasy-Syaikh Baz. Kalau dia bilang misalnya si ikhwan ini dia bilang ana mendengar dari Syekh Ibnu Baz secara langsung, maka bisa dibilang ini nggak mungkin, mustahil ini. Mustahil. Karena ente lahir saat Syekh Ibnu Baz 2 tahun sebelumnya telah meninggal. Bagaimana mungkin ente mengatakan bahwa ente mendengar dari Syekh Ibnu Baz secara langsung? Secara jelas yang mustahil. Artinya di sini ya ikhwas sekalian, inilah kalau antum sendiri mengatakan bahwa si orang ini dia nggak benar ucapannya ini, pasti ada sumber berita yang dia dapatkan dari orang lain sebelum Syekh Ibnu Baz ataupun sebelum sampai kepada si ikhwan ini, pasti ada orang lain yang menyampaikan berita kepada si ikhwan ini. Karena Syekh Ibnu Baz beliau rahimahullah telah meninggal terlebih dahulu sebelum si ikhwan ini lahir. Oleh karena itu ya ikhwan sekalian, untuk mengetahui apakah ini sanadnya nyambung jelas terputus ataukah tidak, apakah terputusnya secara nyata atau secara diketahui oleh semua orang ataukah tidak, diketahui oleh para ahli hadis ataukah tidak, yang kelihatan nyata welo begini, yang kelihatan secara langsung begini, ini yang disebut sebagai wadih, dan hal ini bisa diketahui ya ikhwas sekalian adalah tadi disampaikan oleh beliau, termasuk disampaikan oleh beliau di syarah dari matan hadis ini, matan dari kitab Nukhbatul Fikar yang disebut sebagai Nuzhatun Nazar, adalah dengan cara mengetahui sejarahnya, mengetahui kapan seorang perawi dia itu menuntut ilmunya dan kapan seorang perawi dia meninggal. Kalau dia menyampaikan suatu hadis yang dia dapatkan dari orang A misalnya, sedangkan A itu telah meninggal terlebih dahulu sebelum perawi ini hadir di dunia ini, maka tentunya hadisnya adalah hadis yang terputus. Hadisnya adalah hadis yang terputus sanadnya.
Kita tambah satu poin lagi insyaallah ya ikhwah sekalian, au khafiyya. Ini di bagian matanya ini ada kata-kata au khafiyan. Sebentar. Ini. Tadi ini adalah inqita' yang kelihatan. Ada inqita' yang khafi. Artinya khafi ini adalah samar. Ini yang poin yang nomor yang berikutnya ini. Ini yang khafi ini adalah samar ini. Yang melingkari au khafiyan ataupun samar. Artinya terputusnya suatu sanad. Ini samar sifatnya. Artinya bagaimana? Secara lahiriahnya dia ini sanadnya nyambung. Cuma setelah diteliti ternyata sanadnya ini nggak nyambung. Sanadnya ini nggak nyambung. Cuma masalahnya sebagian perawi ini nggak terus terang. Sebagian di antara mereka sehingga ketidakadaan keterus terangan mereka ini hadisnya dimasukkan dalam kategori hadis yang dhaif. Karena kenapa? Karena sanadnya nggak nyambung. Nanti ini untuk masalah Masalah yang hadis yang bersifat inqita' al-khafi ataupun yang samar ini, nanti para ulama di situ membagi menjadi dua macam. Ada yang mudallas, hadis yang mudallas, ada yang mursal al-khafi. Untuk yang pertama, ini adalah yang al-mudallas. Ada unsur tadlis di dalamnya. Bagaimana misalnya? Misalnya adalah kalau ada seorang perawi. Dia itu meriwayatkan suatu hadis dari gurunya, tapi dia tidak mendengarkan langsung dari gurunya saat menyampaikan hadisnya. Ingat, seorang perawi ini dia tidak mendengar langsung dari gurunya. Tetapi dalam periwayatannya dia menggunakan suatu bahasa ataupun redaksional yang seakan-akan perawi ini mendengar langsung dari guru-gurunya. Memang mereka ini sezaman. Mereka ini sezaman dan memang si perawi ini murid dari seorang A misalnya. Seorang A. Cuma di saat A ini ataupun seorang guru ini meriwayatkan suatu hadis, perawi ini dia tidak mendengarkan hadis secara langsung dari si A. Tetapi masalahnya ini, si perawi ini, di saat dia itu menuliskan dalam kitab hadisnya, dia ini menggunakan suatu bahasa ataupun redaksi yang mengesankan bahwa perawi ini mendengarkan langsung dari si A. Bagaimana penggunaan hadisnya? Penggunaan hadisnya adalah dia sebagaimana disampaikan di situ itu ya ikhwas sekalian, adalah dengan menggunakan mana yang halaman 13, perhatikan, menggunakan kata an ataupun qala, menggunakan an ataupun qala. Ini agak berat sebentar ya ikhwah. Naam, ini. Perhatikan ini yang di poin 24, perhatikan ya ikhwah. Al-mudallas wa yaridu bi sighatin tahtamilu luqiyah ka'an wa qala. Ini inqita' yang samar tadi ya ikhwah sekalian. Terputus sanadnya, cuma enggak secara nyata. Tersamar. Inilah yang disebut nanti hadisnya adalah hadis mudallas. Yang membuat ataupun pelaku tadlis ini yang disebut sebagai mudallis. Yang bagaimana ini? Yaitu seorang perawi yang menggunakan suatu lafaz seolah-olah dia itu bertemu atau mendengar langsung dari gurunya. Padahal aslinya nggak mendengar langsung, walaupun dia itu memang sezaman. Walaupun dia itu sezaman, cuma dia itu tidak mendengar langsung dari gurunya. Tapi dia itu menggunakan suatu bahasa yang seakan-akan dia itu mendengar langsung. Misalnya dia itu menggunakan kata an ataupun kata qala. Kalau an berarti artinya adalah dari si fulan. Kalau qala artinya adalah dari guru saya. Kalau misalnya begini ya ikhwah sekalian, ana mendengar suatu hadis dari guru ana secara langsung, maka ana berhak mengatakan sami'tu, ana telah mendengar. Kalau ana ini enggak mendengar langsung dari guru ana, padahal ana ingin hadis ana ini diterima
oleh masyarakat misalnya, maka ana kadang-kadang mungkin menggunakan an guru ana, dari guru ana, ataupun ana langsung mengatakan qala syekhi, guru ana berkata. Dan ana tidak mengatakan sami'tu, ana mendengarnya, tidak mengatakan menggunakan kata sami'tu, tapi menggunakan kata an ataupun menggunakan kata qala. Biar ada suatu kesan bahwa ana ini mendengarkan hadis tersebut langsung dari guru ana. Setelah diteliti ternyata ana nggak mendengar langsung. Ana nggak mendengar langsung. Maka ini nanti ini ya ikhwas sekalian, ini yang disebut sebagai inqita'. Cuma inqita'nya adalah khafi, baik yang khafi, yang samar, ataupun yang terang-terangan. Maka nanti ini termasuk hadisnya adalah hadis yang muqati' dan termasuk dalam kategori hadis yang lemah. Kategori hadis yang lemah. Misalkan ana buat ilustrasi ya ikhwas sekalian. Si Zaid ini dia mendapatkan suatu hadis dari si Khalid. Tapi nggak secara langsung. Si Zaid langsung mengatakan an Khalid. An Khalid. Dia mendapatkan dari mana? Mendapatkan dari orang-orang lain, tidak langsung dari si Khalid. Ini pun ya ikhwas sekalian, inilah yang termasuk dalam kategori hadis yang muqati'. Ini nanti pembahasannya adalah masuk dalam pembahasan hadis mudallas ataupun ada unsur tadlis di dalamnya. Kenapa orang sebagian perawi itu kok menggunakan melakukan suatu tadlis ataupun pemalsuan baik secara terang-terangan ataupun yang tersamar tadi itu? Adalah karena diantaranya disebutkan oleh para ulama, itu adalah mungkin syekhnya ataupun sumber hadisnya dia itu adalah seorang perawi yang masih usianya muda. Misalnya anak usia sudah misalnya 70 tahun meriwayatkan suatu hadis. Anak hadisnya mendapatkan periwayatan dari usia si anak yang 15 tahun. Berarti si anak 15 tahun ini dia adalah sumber hadis yang anak dapatkan. Kemudian di saat anak ini menuliskan di kitab hadis ana tidak menyebutkan si anak yang usia 15 tahun sumber ana mendapatkan hadisnya. Karena kenapa? Karena mungkin malu masa orang tua mendapat suatu hadis dari anak muda. Sehingga untuk menghindarinya bagaimana? Udah langsung ana sebutkan, si anak nggak sebutkan namanya yang usia 15 tahun, nggak ana sebutkan namanya, tetapi langsung ana menyebutkan guru dari si anak ini yang mungkin usianya sudah sepuh juga. Sehingga menutupi menutupi rasa malu ana. Ini diantara sebabnya ya ikhwas sekalian. Ataupun sebagiannya alasan adalah misalnya Syekh ana ini yang ana mendapatkan hadis dari beliau ataupun seorang perawi yang mendapat hadis dari gurunya ini adalah lemah hafalannya. Karena lemah hafalannya biar hadisnya dianggap hadis adalah hadis yang kuat, sehingga yang lemah hafalannya namanya tidak disebutkan dalam serangkaian sanad. Langsung kemana? Langsung kepada guru dari seorang perawi yang lemah hafalannya ini. Berarti dari ana misalnya langsung dari guru seorang perawi yang lemah hafalannya ini. Gurunya seorang perawi yang lemah hafalannya ini misalnya ini adalah posisi ana di nomor ketiga. Kemudian yang nomor kedua ini ana mendapatkan hadis dari nomor yang kedua ini. Cuma masalahnya yang nomor kedua ini dia lemah hafalannya. Biar hadis yang ana riwayatkan itu dianggap bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih karena diriwayatkan oleh orang yang siko, orang yang dhabat, orang yang kuat hafalannya, maka ana hilangkan nomor 2. Langsung ana sebutkan seorang perawi yang kuat hafalannya. Dari ana langsung perawi yang kuat hafalannya. Padahal ada seorang perawi ini yang tidak ana sebutkan, yang lemah hafalannya. Ini termasuk tadlis juga ya ikhwas sekalian. Sehingga untuk unsur yang semacam ini oleh para ulama hadisnya termasuk hadis yang lemah. Hadisnya yang lemah dan masuk dalam kategori inqita'ul khafi. Terputus cuma khafi ataupun samar.
Mungkin sampai di situ ya ikhwas sekalian. Ini sudah ada yang infokan bahwa ini waktunya sudah habis. Sebelum ditutup, ya, tafadhol ana serahkan ke Akh Saif sebagai moderatornya insyaallah. Allah barik fikum. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khair atas materi yang disampaikan. Berikutnya kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Mungkin mengingat keterbatasan waktu, Ustaz. Naam. Kita batasi hanya satu pertanyaan ya, Ustaz. Naam, tafadhol. Barangkali ada ya ikhwah. Tafadhol kepada para jemaah yang ingin bertanya langsung mungkin bisa langsung membuka mic-nya. Kami persilakan. Atau memang kalau tidak ada, saya bacakan ada satu pertanyaan nih, Ustaz. Naam, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Afwan untuk kami yang masih awam, bagaimana cara mengetahui bahwa suatu hadis itu sahih atau tidak dan sanadnya terputus atau tidak? Dan bagaimana cara kami mengetahui bahwa seorang guru itu memahami Al-Quran dan hadis secara benar? Mohon penjelasannya Ustaz, barakallahu fiik. Naam. Allah barik fikum. Yang pertama adalah tentang bagi orang awam yang tidak mengetahui tentang masalah-masalah suatu hadis, termasuk ana dalam kategori ini, termasuk kategori hadis yang seorang yang awam. Artinya ana ini ya ikhwas sekalian tidak punya kapabilitas untuk meneliti suatu hadis, untuk meneliti suatu hadis, masih kurang ilmunya. Sehingga bagi kita ini ya ikhwas sekalian untuk mengetahui apakah hadisnya ini sahih ataukah tidak sahih, apakah munqati terputus sanadnya ataukah tidak, adalah dengan cara kita itu melihat fatwa dari para ulama ahli hadis atau melihat hasil penelitian dari ulama ahli hadis. Artinya kita ini menggunakan dasar dari ijtihad mereka. Dasar dari ijtihad mereka. Di saat mereka mengatakan ini misalnya suatu hadis ini di dalam suatu hadis dikatakan oleh Imam Al-Hakim tadi itu sanad terputus. Maka terputus sanadnya. Kalau seandainya nanti kita ada kemampuan untuk menelitinya apakah sanadnya benar-benar terputus ataukah tidak, baru kemudian kita teliti. Untuk saat ini, untuk level-level kita saat ini adalah kita menggunakan dari hasil ijtihad para ulama yang kita ikutin. Termasuk misalnya Syekh Al-Albani rahimahullah, termasuk misalnya ulama-ulama di zaman-zaman ulama-ulama termasuk Imam Ibnu Hajar rahimahullah atau ulama-ulama yang lainnya. Kita menggunakan fatwa ataupun tulisan-tulisan mereka untuk mengetahui apakah hadisnya ini hadis yang sahih ataukah tidak, munqati ataukah terputus ataukah tidak. Itu yang pertama. Tadi yang kedua pertanyaannya adalah tadi apa pertanyaannya? Untuk mengetahui apakah seorang guru, Ustaz. Naam, seorang guru itu memahami Al-Quran dan hadis secara benar. Naam. Adalah dengan cara kita melihat isi yang disampaikan oleh guru tersebut dalam suatu poin. Kalau isinya ini sesuai dengan yang disampaikan, ya isi yang disampaikan sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf, maka tentunya inilah yang perlu kita ikutin. Kalau kok nyeleneh mengatakan semua agama sama ataupun istilah-istilah yang lainnya yang nyeleneh, maka ini perkataannya ini salah ini. Perkataannya salah. Berarti kalau salah dalam poin tersebut kita nggak usah mengikutinya. Kita nggak usah mengikutinya. Nanti hari kita begini ya ikhwas sekalian. Kadang-kadang hati kita itu langsung bisa deteksi ini. Sebelum kita ngecek kebenarannya, langsung bisa deteksi dalam artian bahwa ini sepertinya ada yang nggak pas nih perkataannya nih. Setelah antum merasa ragu dengan perkataan tersebut dan pendapat tersebut dan pernyataan yang disampaikan oleh guru tersebut tentang suatu ayat atau suatu hadis, antum berusaha untuk membandingkan dengan apa yang disampaikan oleh para asatidz yang lain, guru antum yang lain tentang suatu ayat tersebut. Kalau perlu nanti antum tanya, ini sumbernya dari mana Ustadz? Sumbernya dari mana? Mohon dicantumkan referensinya Ustadz. Kalau nanti si Ustadz ini menyantumkan referensinya dan didasarkan pada pemahaman ulama yang saleh, ulama salaf, ataupun apalagi sampai misalkan terjadi suatu ijma', benar berarti yang disampaikan. Berarti suudzon kita itu salah ataupun keraguan-raguan kita itu salah.
Jelas insyaallah ya ikhwas sekalian. Itu nanti mungkin yang bisa ya, kita ketahui perlu untuk ngecek cek dan di recheck terlebih dahulu di saat ada keraguan-raguan dalam hati kita. Paling tidak nanti kita bandingkan, tanyakan sebagai perbandingannya kepada para asatidz yang lainnya yang antum ataupun anti percaya dalam keilmuannya. Jelas insyaallah ya. Allahu a'lam. Naam. Afwan, mungkin sebelum kita tutup kajian ini kami persilakan ada sedikit kalimat penutup dari Ustaz. Tafadhol Ustaz. Nah, bismillahirrahmanirrahim ya ikhwas, baik closingnya insyaallah untuk hadis inqita atau hadis yang munqati ini adalah termasuk hadis yang lemah. Termasuk hadis yang lemah karena sanadnya tidak tersambung. Berarti kalau seandainya sanad nyambung dan unsur-unsur kesahihan yang lainnya terpenuhi, maka bisa diterima. Kalau sanadnya terputus, maka termasuk dalam kategori hadis yang mardud, hadis yang dhaif ataupun hadis yang lemah dan tertolak untuk bisa dijadikan sebagai suatu hujjah dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin yang sebagai closingnya akhi. Allah ibarik fikum. Syukran Ustaz, jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh para jamaah. Amin ya rabbal alamin. Kajian pada hari ini insyaallah kajian ini akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya setiap hari Selasa di pekan keempat setiap bulannya. Insyaallah. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sebentar. Ini ada rekamannya ini? Nah Ustaz di Alhamdulillah. Naam, Allah ibarik fikum. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kami ucapkan syukran jazakallahu khair kepada para jemaah. Sebagai informasi terakhir, insya Allah hari Kamis nanti Pelabuhan Mengaji akan mengadakan kajian bersama Ustadz Salim bin Yahya Kibas. Dan jika jemaah ingin memurojaah kajian hari ini dapat diakses langsung di channel YouTube Pelabuhan Mengaji. Demikian kajian hari ini kami tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.